Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai dengan NPM 2122-01067 ingin menjelaskan tentang lidah dan kelenjar parotid. Baik, yang pertama yaitu lidah. Lidah merupakan salah satu dari 5 panca indera yang mempunyai tugas untuk mengecap segala rasa dan juga merupakan salah satu organ vital manusia. Karena dengan bantuan lidah, manusia dapat merasakan segala macam rasa, mulai dari rasa manis, asam, asin, dan pahit. Lidah juga mempunyai fungsi sebagai organ pengecup vokal, sehingga tanpa adanya lidah, manusia tidak akan bisa mengucapkan vokal dengan baik. Lidah mempunyai otot yang ditutupi oleh selaput lendir yang tipis. Lidah berada di antara rongga mulut dan orofaring. Lidah tidak mempunyai tulang sehingga membuat lidah dapat bergerak dengan sangat fleksibel. Fungsi lidah yaitu mengecap rasa, mencerna makanan, sebagai alat untuk berbicara, mengatur letak makanan, dan membantu menelan. Bagian lidah. Lidah terdiri atas beberapa bagian yang mana setiap bagian juga mempunyai tugas yang sangat penting. Di antaranya yaitu yang pertama lidah bagian atas atau permukaan superior. Pada bagian atas lidah mempunyai bentuk seperti huruf V yang disebut sebagai sulcul permukaan sebagai sulcul terminal. Bagian ini sendiri membagi lidah dengan bagian permukaan interior serta permukaan posterior. Yang kedua yaitu akar lidah. Akar lidah terletak dari antara tulang hyoid dan pada bagian rahang bawah lidah. Yang ketiga yaitu tubuh lidah. 2/3 dari bagian lidah adalah tubuh lidah yang mempunyai bagian kasar yang dinamakan papilla lingual dan dikelilingi oleh gugu lateral serta permukaan interior. Yang keempat yaitu tonsil atau amandel. Tonsil atau yang lebih sering disebut dengan amandel yang berada di dalam mulut manusia ternyata juga merupakan bagian dari lidah karena pada saat manusia membuka mulut dengan lebar maka akan terlihat tonjolan yang berada pada sebelah kanan kiri rongga mulut. Inilah yang disebut dengan amandel. Baik, yang selanjutnya yaitu kelenjar parotis. Kelenjar parotis adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian samping wajah bersama dengan kelenjar ludah lainnya. Kelenjar parotis berfungsi menghasilkan air ludah untuk membantu pencernaan makanan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelenjar sublingualis dan laryngofaring. Oke, langsung saja ke gambarnya. Berada di gambarnya. Jadi kelenjar sublingualis atau biasa disebut juga dengan kelenjar ludah itu terletak di bawah selaput lendir dasar rongga mulut yang bermuara di dasar rongga mulut dan saluran ekskresinya bermuara ke dalam mulut. Fungsi kelenjar sublingualis adalah untuk menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Kelenjar sublingualis mengeluarkan air liur yang mengandung enzim ptyalin atau amilase. Enzim ptyalin berfungsi memecah amilim menjadi maltosa. Makanan di mulut kemudian dibentuk menjadi lunak atau lembek dan bulat yang disebut bolus. Nah, bolus kemudian didorong menuju faring dengan bantuan lidah. Aliran saliva dirangsang oleh adanya makanan dalam mulut, melihat makanan, mencium bau, dan memikirkan makanan. Apabila salah satu dari kelenjar tersebut terkena infeksi atau serangan, maka akan terjadi pembengkakan pada kelenjar tersebut. Penyakitnya disebut juga dengan gondoken atau parotitis. Nah, makanan yang telah dikunyah dan dilunakkan di dalam mulut oleh air liur disebut bolus. Nah, bolus ini diteruskan ke sistem pencernaan selanjutnya. Dan ada juga fungsi air liur saliva ludah. Untuk fungsi air liur saliva ludah berfungsi untuk membasahi makanan agar mudah ditelan, membantu memudah pencernaan, mencegah kekeringan di mulut, mencernakan amilum oleh enzim ptyalin.
membunuh kuman oleh lisosom, melancarkan faal pengecap sebagai pelindung selaput mulut dari panas dan dingin, dan melindungi pengaruh asam dan basa. Ya, untuk selanjutnya kita pindah gambar ke faring. Nah, untuk faring sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk nasofaring merupakan bagian faring yang terhubung dengan nasal atau sejajar dengan hidung, atau sejajar dengan maksudnya saluran hidung gitu. Nah, untuk orofaring merupakan bagian faring yang terhubung sejajar dengan rongga mulut, atau secara awam disebut juga dengan tenggorokan. Dan laryngofaring merupakan bagian faring yang sejajar dengan laring dan memisahkan saluran. Dan laryngofaring ini berfungsi pada proses pernapasan dan menelan. Jadi fungsinya tuh ketika ada napas dan ketika ada yang menelan gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan, yaitu rongga mulut dan amandel. Yang 5 ini, di bagian 5 ini adalah rongga mulut. Pengertian rongga mulut adalah rongga mulut bagian dari saluran pencernaan terletak di mana makanan akan dikunyah, dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Fungsi rongga mulut adalah menerima makanan, mengunyah dan mengadukkan dengan air liur, kemudian proses menelan. Dan bagian 6 ini ada amandel. Pengertian amandel adalah organ kecil yang terletak di bagian belakang tenggorokan. Organ yang menjadi bagian dalam sistem limfatik ini ternyata memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Fungsi yang bertugas untuk melawan kuman penyebab infeksi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Saya akan menjelaskan tentang lidah. Ini lidah. Lidah itu merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Fungsinya itu sendiri sebagai pengecap. Lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain yaitu membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah dan dalam rongga mulut. Terus ada beberapa bagian lidah, yaitu terdiri dari sekumpul otot tanpa tulang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah juga memiliki bagian lain yang disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Secara garis besar, lidah merupakan permukaan lidah yang dibagi 3, yaitu ada ujung tepi lidah, punggung lidah, pangkal lidah, dan macam-macam fungsi lidah. Ada macam-macam fungsi lidah, yaitu 1. Alat pengecap, membantu berkomunikasi, macam-macam lidah serta fungsinya itu yang 1 alat pengecap, 2 membantu berkomunikasi, 3 membantu mengunyah makanan, 4 menelan, 5 membantu mengisap, dan 6 membantu menyentuh, 7 melindungi mulut dari kuman. Untuk penjelasan dari alat pengecap tersendiri, yaitu pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apa saja yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. 2 membantu berkomunikasi. Lidah bekerja minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah ditelan. Yang 4 itu ada membantu menelan.
Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidah yang akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh pencernaan. Kelima yaitu membantu mengisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu mengisap cairan paling jelas terlihat pada bayi. Bayi menggunakan lidahnya saat mengisap air susu ibu. Dan yang keenam yaitu membantu menyentuh ujung lidah, merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya pada mulut kita. Yang ketujuh yaitu melindungi mulut dari kuman. Dari dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Dan sekarang untuk esofagusnya yaitu di nomor 6. Untuk penjelasan untuk esofagus sendiri itu, esofagus atau kerongkongan itu merupakan organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa Yunani yaitu eoso yang artinya membawa dan phagus yang artinya memakan. Kerongkongan mempunyai 3 bagian kompartemen yaitu leher, dada, dan bagian abdomen. Leher atau cervicalis atau kompartemen dengan mempunyai panjang 5 cm berada di antara trakea dan columna vertebralis. Kalau dada sendiri itu pada bagian dada merupakan kompartemen setinggi dengan menubrihim seterni di mediastinum posterior dari belakang lengkungan aorta dan bronchus cabang kiri dan melengkung ke bawah sampai kanan depan bagian aorta. Abdomen, kompartemen kerongkongan yang dekat dengan lambung dengan panjang melewati hiatus kerongkongan di diafragma dan berakhir ke saluran kardia lambung dengan panjang daerah 2-4 cm. Untuk fungsi dari lambung dari tenggorokan kerongkongan sendiri yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pankreas dan lambung. Yang pertama ialah pankreas terletak di belakang rongga perut dengan panjang 12-18 cm. Pankreas terdiri dari 3 enzim. Yang pertama enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua amilase memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang ketiga ialah protase memecah protein menjadi asam amino. Nomor 10 ialah lambung. Menerima makanan dari kerongkongan, menyimpan makanan, memilih dan menyingkirkan zat berbahaya. Di dalam lambung terdapat 2 enzim. Yang pertama enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan asam amino. Yang kedua enzim asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk memecah protein dan melawan virus yang masuk melalui makanan. Nomor 11 yaitu ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan bagian dari traktus biliaris. Kandung empedu terletak di rongga perut, tepatnya di perut sebelah kanan di bawah liver, yang fungsinya yaitu untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Di bagian nomor 12 yaitu ada usus 12 jari atau duodenum. Adalah bagian usus pertama yang bertanggung jawab dalam penyerap zat gizi dari makanan setengah cerna yang berasal dari lambung, yang fungsinya adalah sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan nomor 13 dan 14. Di nomor 13 ini ada saluran empedu atau bile duct.
adalah struktur-struktur berbentuk tabung panjang yang membawa empedu. Saluran ini akan bergabung dengan ductus cysticus untuk membentuk suatu saluran empedu besar menuju usus. Yang nomor 14 ada pankreas. Pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12 sampai 18 cm. Fungsi pankreas ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin yaitu sebagai kelenjar eksokrin. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran pencerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu enzim lipase untuk menguraikan lemak, enzim protase untuk mencerna protein menjadi asam amino, dan enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa. Yang kemudian ada fungsi endokrin. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukosa. Hormon insulin berguna untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Pankreas mengeluarkan hormon ini untuk menurunkan glukosa darah ketika kadarnya terlalu tinggi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dan fungsi nomor 15 dan 16. Untuk bagian nomor 15, usus besar melintang. Usus ini menempel dengan parut karena direkatkan oleh jaringan omentum. Pada usus ini, bakteri akan memecah sisa makanan fermentasi, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi tinja. Untuk bagian nomor 16, jejunum atau usus kosong. Bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara usus 12 jari dan berfungsi menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 17 dan 18. Dan bagian nomor 17 adalah ascending colon atau usus besar naik. Usus besar berbentuk seperti segi empat dan setiap sisi memiliki sebutan sendiri. Sisi sebelah kanan disebut ascending colon dan fungsinya membawa sisa makanan dari usus kecil. Ujung awal bagian ini disebut sesum atau sekum dan berhubungan dengan usus kecil dan usus buntu. Sekum yang tadi saya sebut adalah di nomor 18, merupakan sepasang organ berbentuk kantung yang membentuk percabangan pada perbatasan usus halus dan usus besar. Sekum berfungsi membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dan bantuan mikroorganisme. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan nomor 19 dan 20. Nomor 19 yaitu umbal cacing atau appendix. Umbal cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Fungsi appendix atau umbal cacing itu sendiri yaitu sebagai organ imunologi dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Selanjutnya nomor 20 yaitu colon descendens. Colon descendens berarti usus besar yang menurun setelah makan melewati colon transversum. Colon descendens sendiri terletak di sisi kiri usus besar. Colon descendens bertugas menampung fases sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan yang terdapat di dalam nomor 21 dan nomor 22. Di bagian nomor 21 terdapat bagian rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian di bagian nomor 22 terdapat kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Terletak di bawah kolon descendens. Berbentuk seperti huruf S. Fungsinya yaitu untuk menyerap air dari feses.
Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Saya akan menjelaskan nomor 23 yaitu sistem pencernaan anus. Anus adalah bukaan ke saluran gastrointensial atau bisa disebut juga dengan GI. Bagian bawah dan terhubung ke rektum yang terhubung ke usus besar yang jika kita kembali mundur akan menghubungkan ke usus kecil lalu ke perut, kerongkongan, dan terakhir mulut. Anus ini memiliki panjang sekitar 2 hingga 3 inci yang terdiri dari sel jenis kulit yang juga dikenal dengan sel squamosa. Itu adalah pengertian dari anus. Sedangkan fungsi anus adalah pada saat rektum penuh, tubuh akan merasakan keinginan untuk buang air besar atau mengeluarkan tinja. Nah, sfinkter anus bagian dalam mengendur dan mendorong tinja dari rektum ke dalam saluran anus sehingga setelah sfinkter anal eksternal mengendur, tinja didorong keluar dari tubuh melalui anus. Nah, anus juga memiliki fungsi yaitu untuk proses deteksi. Proses defekasi. Fungsi anus yang pertama adalah untuk melakukan proses defekasi. Defekasi adalah proses di mana tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Defekasi terjadi akibat adanya reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem syaraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot Springer. Jadi, fungsi yang pertama yaitu di mana tubuh membuang kotoran dari sisa-sisa pencernaan dalam bentuk fases. Dan deteksi terjadi itu karena adanya otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Nah, otot yang bereaksi tersebut disebut otot Springer. Nah, yang kedua adalah mengatur keluarnya fases. Nah, fungsi anus kedua yaitu membantu mengatur keluarnya fases pada saat proses buang air besar atau bisa disebut juga dengan BAB. Nah, kita juga bisa mengatur pengeluaran fases tersebut dengan apa yang kita inginkan. Jadi, proses pengeluarannya fases itu juga bisa diatur oleh kita. Bagaimana kita bisa diatur oleh kita. Jadi, apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah menahan BAB di saat tertentu. Jadi, fungsi anus yang terakhir atau yang ketiga adalah untuk menahan BAB di saat tertentu. Jadi, kita fungsinya anus kita itu kita bisa menahan keluarnya BAB di saat-saat tertentu. Saat kita belum berada di toilet atau saat belum pergi ke menuju toilet, kita sering menahan BAB terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi karena adanya kontraksi otosfinkter serta levator setelah menerima impuls dan otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut pada saat kita menahannya. Jadi, fungsi yang ketiga ini adalah fungsi dari anus ketiga ini adalah menahan BAB di saat tertentu. Jadi, saat kita belum berada di toilet atau belum menuju ke toilet, nah kita sering menahannya BAB. Nah, hal ini terjadi karena adanya kontraksi otosfinkter serta levator. Nah, setelah menerima impuls dari otak. Jadi fungsi otosfinkter ada kontraksinya otosfinkter dan levator itu dari menerima impuls dari otak. Itu otak mengeluarkan input tersebut pada saat kita ingin menahannya. Jadi, kalau digambarkan, si otot kita itu mengatakan kepada impuls atau prajurit anus, bisa disebut dengan prajurit anus bahwa kita sebelum menuju toilet atau berada di toilet atau berkata, dah tahan gitu. Jadi itu
Nah, proses itu terjadi karena si otak sepintar dan levator itu menerima impuls dari otak. Terima kasih kepada Ibu, Bapak dosen, khususnya dosen tutor kami yang telah menyaksikan dan membimbing kami. Mohon maaf apabila video dan penjelasan kami tidak sempurna. Saya Popong Nurrohmah dengan NPM 2122078080, perwakilan dari kelompok 7, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.